Hai anak-anak cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar kimia bareng ya. Let's go. Oh iya, sebelum masuk ke materi, kalian udah tahu belum nih apa sih yang ada di benak kalian itu mengenai kimia? Coba kalian pikirin ya. Dan tulis di komentar pribadi Classroom ya. Oke baik, langsung aja kita mulai nih. Di bab pertama, seperti yang ada di modul kalian, kita akan membahas yaitu apa itu kimia, kemudian peran kimia dalam kehidupan, kemudian perubahan materi, dan pemisahan campuran. Kira-kira sampai di sini kalian udah pada paham belum ya sebelum Ibu jelaskan? Sudah paham dong pastinya atau belum? Oke deh, kita bahas pelan-pelan ya. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu apa itu kimia, kemudian peran kimia dalam kehidupan, lalu perubahan materi, dan pemisahan campuran. Udah pada baca dong di modulnya ya? Oke deh, tapi akan Ibu jelaskan kembali di sini ya biar lebih paham. Mari kita masuk ke materi yang pertama, apa itu kimia? Pasti kalau misalnya kalian udah dengar kata kimia, pastinya itu barang yang berbahaya atau benda yang berbahaya. Benar apa benar? Kimia itu tidak melulu hal yang berbahaya atau tidak melulu dia ada di laboratorium yang canggih yang berisikan cairan warna-warni. Tapi kimia itu ada di sekitar kita, seperti saat kita memasak, kemudian warna-warna baju yang kita pakai, hingga roket yang membawa astronot pergi ke luar angkasa, semua terbantu oleh adanya ilmu kimia. Karena kimia adalah benda-benda di sekitar kita yang kita lihat, yang kita hirup, yang membuat kita ada dan memunculkan perasaan terindah yang manusia punya, yaitu cinta tentunya. Nah, kita lanjut nih ke materi yang kedua yaitu peran kimia dalam kehidupan. Materi selanjutnya yaitu peran kimia dalam kehidupan. Nah, untuk yang pertama itu ada di bidang industri. Kalian bisa lihat nih gambar di sini ada semen, cat, kayu, beton, dan kain tekstil. Nah, kelima bahan ini merupakan hasil dari riset yang berdasarkan ilmu kimia tentunya. Berdasarkan sifat dan kondisi bahan masing-masing. Selanjutnya dalam bidang pertanian itu ada pupuk-pupuk kimia yang sudah biasa kita dengar seperti pupuk urea, kemudian ada alat pembasmi hama seperti semut, serangga, dan lain-lain. Nah, untuk di bidang kesehatan itu adalah pembuatan obat-obatan. Obat yang dibuat itu berarti sudah berhasil diteliti terhadap proses dan reaksi bahan-bahannya yang sudah pasti berkhasiat dong. Misalnya kita minum obat sakit kepala, reaksinya sakit kepala kita menjadi hilang setelah beberapa saat kita meminum pil tersebut. Selanjutnya di bidang peternakan itu ada pembuatan hormon penggemuk sapi sebagai hasil dari eksperimen kimia. Selain itu juga ilmu kimia dapat mengubah limbah kotoran ternak yang diolah menjadi pupuk dan bahan bakar seperti gambar di sini nih. Kalian bisa lihat ya prosesnya. Kemudian pada bidang ipteknya pembangkit tenaga listrik nuklir yaitu suatu sumber energi baru yang berdaya sangat kuat. Di bidang biologi banyak sekali tentunya peran ilmu kimia. Salah satunya yaitu genetika, kemudian metabolisme tubuh kita. Nah, selanjutnya di bidang permesinan. Kalian bisa lihat di sini ada gambar logam, kemudian ada bahan bakar dan pelumas. Dalam bidang ini, peran ilmu kimia mempelajari sifat-sifat dan komposisinya.
Jadi kita bisa paham banget nih sifat si logam gimana, komposisi logam itu apa aja. Selanjutnya yaitu bidang arsitek. Dengan kemajuan ilmu kimia di bidang arsitek juga tentunya banyak keragaman yang bisa diperoleh seperti variasi model dan bahan-bahan. Nah, tentunya ini juga nggak luput nih dari penelitian berbagai senyawa kimia yang menghasilkan banyak komposisi di bidang arsitektur. Misalnya adanya penggunaan dan bidang geologi kita dapat meneliti bebatuan, dan di bidang hukum kita dapat meneliti DNA menggunakan ilmu kimia, yaitu perubahan materi. Nah, perubahan materi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, untuk perubahan kimia dia terdapat perubahan warna, pembentukan endapan, kemudian pembentukan gas dan perubahan suhu. Kemudian di perubahan fisika dia terdapat perubahan bentuk, perubahan ukuran, perubahan wujud, dan pelarutan perubahan volume. Untuk contoh lebih detailnya kalian bisa lihat di modul ya. Oke, sampai di sini dulu ya beda kita kali ini belajar daring bersama Ibu Yan Rahmatul Ula. Tetap semangat, terus belajar walaupun di rumah aja ya. Semangat semuanya, see you.